أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini dan kapanpun juga, mari sama-sama kita meningkatkan takwa. Meningkat bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah-perintah Allah. Kita tinggalkan larangan-larangannya Allah. Bersyukur kita sama-sama dan mengucapkan alhamdulillah Rabbil alamin. Sampai detik ini pun Allah masih beri nikmat. Siapapun yang ada di sini pasti dapat nikmat anugerah Allah. Tidak dilihat siapa dia, mau berkulit hitam atau putih, tua muda, kecil besar, apa pangkatnya, tetap semua dikasih nikmat Allah. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita keamanan, aman di tempat kita ini. Mudah-mudahan tidak ada bencana alam besar, tidak ada gempa, tidak ada bahkan tawuran-tawuran, tidak ada insyaallah. Demo besar-besaran tidak ada di Riau ini. Aman, damai. Bunuh diri, bom bunuh diri insyaallah juga enggak ada. Ini mungkin karena orang-orang yang ada di sini masih mensyukuri nikmat yang Allah beri. Makanya Allah jaga alamnya. Salawat beriringkan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua, juga keluarga kita, bapak ibu kita, adik kakak kita, anak kita mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in
fa innallaha bihi alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu tidak akan sekali-kali sampai kepada kebaikan sehingga kamu memberi, menafkahkan apa yang kamu sukai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu buat itu sangat mengetahui. Allahu alim. Allah itu Maha tahu. Mau kita apa yang kita kasih uang, Allah tahu. Mau kita kasih semen, Allah Maha tahu. Kita kasih makanan, minuman, Allah Maha tahu. Sembunyi-sembunyi kita memberi, Allah juga tetap tahu. Kita banyak berbuat, walaupun orang bilang kita tidak berbuat, Allah tetap tahu apa yang kita buat. Maka janganlah ragu dan khawatir tidak dapat pujian orang atau tidak dianggap orang bagus, karena Allah itu adalah Maha mengetahui. Surat Ali Imran ini sebagaimana telah dibacakan saya tadi, itu juga termasuk supaya kita rela, ridho atau ikhlas. Termasuk juga ikhlas dalam berwakaf. Karena wakaf itu tentu kita sudah memberi kepada suatu tempat, organisasi misalnya, dan tidak boleh kita minta lagi. Dan itu sekarang sudah ada undang-undangnya. Maka supaya tidak terjadi sengketa, misalnya bapaknya berwakaf untuk tanah kuburan, bapaknya berwakaf untuk tanah jalan, kemudian anaknya nuntut, datanglah seorang bapak itu ke kantor urusan agama. Di sana ada ketentuan supaya nanti kalau ada yang nuntut, yang menuntut itu tidak bisa, walaupun yang menuntut itu adalah anak kandung sendiri. Ini masyarakat masih terjadi. Bapaknya berwakaf untuk tanah masjid, kemudian anaknya susah, tidak ada uang, tidak ada kerja, nuntut ke masjid. Mana boleh. Ini kan wakaf. Wakaf itu berarti sudah tidak hak milik siapapun, walaupun yang memberinya adalah bapak kandung kita sendiri. Imam Ahmad dari Anas bin Malik berkata bahwasanya Abu Thalhah, ini Abu Thalhah ini adalah sahabat Nabi. Ia orang yang kaya, punya kebun, dan kebun itu sangat dia suka. Ibarat kita kalau enggak kerja, kita pergi ke kebun itu, senang hati di kebun itu. Abu Thalhah juga punya kebun yang ia sukai, bahkan dikasih nama kebun itu dengan nama Bairuha. Kebun itu menghadap masjid, kebetulan menghadap Masjid Nabawi. Rasulullah SAW selalu masuk kebun dan minum airnya yang sangat jernih. Anas berkata, manakala turun ayat ini, ayat yang saya bacakan tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau tidak akan
sekali-kali dapat kebaikan sampai kamu memberikan apa yang kamu suka? Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara hartaku yang sangat aku cinta adalah kebun Bairoha ini. Aku sedekahkanlah, aku wakafkanlah kebun ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dan aku berharap akan kebaikan yang ada tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku serahkan kepadamu hai Rasulullah sesuai ketentuan Allah. Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad bersabda, Bah itu artinya bagus, bagus. Alangkah mulia jiwanya. Itulah harta yang mendatangkan untung yang besar. Dan aku telah mendengar darimu, menurutku agar harta tersebut diberikan kepada terdekat atau kerabatmu. Aku akan laksanakan wahai Rasulullah, kata si Abu Talhah. Kemudian Abu Talhah membagi kepada kerabatnya dan juga kepada anak pamannya. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dia taat dengan perintah atasan, taat kepada perintah Rasulullah. Rasulullah sarankan ini kebun kasih kepada kerabat, ya dilakukan oleh si Abu Talhah tadi. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka semua kebaikannya itu terputus. Dia baik kepada atasan, jadi pahala terputus. Dia baik kepada anak yatim, jadi pahala terputus. Dia sholat dengan khusyuk, jadi pahala terputus. Kecuali 3 yang tidak bisa terputus rupanya. Pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Ini hadis riwayat Muslim. Sedekah jariah itu rupanya termasuk atau mungkin dikatakan ulama adalah wakaf itu tadi. Kalau kamu memberikan tanah kemudian dipakai orang untuk tanah wakaf kuburan, kemudian dipakai misalnya untuk jalan, kemudian dipakai untuk masjid, rumah ibadah, setiap kali orang melalui itu jalan, tanah itu, maka walaupun kamu sudah tidak ada, kebaikanmu itu akan tetap mengalir kepada ruh kamu yang sudah meninggal itu. Karena kalau kita udah meninggal kan fisik kita yang keren dan ganteng ini nggak ada lagi. Seganteng-gantengnya orang kalau udah meninggal nggak bawa fisik lagi, muka hancur, kepala hancur, rambut habis, badan yang kuat berotot sekalipun habis, namanya sudah meninggal. Yang tinggal cuman ruh. Yang mengalami kebaikan ruh tadi. Kalau kita masih ada kebaikan ketika kita di bumi dulu, hidup waktu sekarang ini, kemudian kita tinggal roh lagi, kebaikan itu diterima oleh roh kita masing-masing. Hadis Nabi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, artinya bahwasanya sampai Rasulullah di Madinah, beliau tidak menemukan air. Ada satu sumur, nama sumurnya Sumur Raumah. Maka beliau bersabda, barang siapa yang membeli Sumur Raumah ini kemudian memasuk timbanya dengan timba umat muslim,
maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dari sumur rahmah di surga. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, aku membelinya dengan uangku sendiri. Jadi banyak juga orang-orang yang kerja, padahal dia kerja satu tim di tempat kerja, tapi ikhlas, dibelinya dengan uang sendiri, tidak pakai uang organisasi, tidak pakai uang institusi, tidak pakai uang ini itu kelompok, sengaja dia beli. Inilah yang aku beli dengan uangku sendiri. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Utsman bin Affan membeli sumur tersebut yang terletak di Madinah. Kemudian beliau mewakafkan untuk kepentingan umat, dan beliau sendiri menggunakan kadang-kadang untuk keperluannya sendiri. Maka berlomba-lombalah kita sekarang, bukan hanya untuk perut kita, perut istri kita. Gaji yang kita terima itu ditabung setiap bulan. Apa yang layak saya tinggalkan nanti setelah saya tidak ada? Quran, beli Quran, mudah-mudahan dibaca orang. Mimbar, beli mimbar. Sejadah masjid, sejadah musola. Masih banyak musola-musola di tempat kita ini yang nggak pakai sejadah. Jalan-jalan sekali-kali. Healing itu jangan healing ke tempat pantai, healing ke alam mayang. Healing itu juga sekali-kali nengok tempat-tempat yang memerlukan, butuh bantuan kita. Dan itu akan segar rasanya. Cobalah sekali-kali ke tempat orang yang membutuhkan. Dia tidak punya atap, kita belikan dia atap. Apalagi tempat-tempat itu dipakai oleh banyak orang. Sekolah-sekolah di kampung-kampung yang masih membutuhkan dinding, kita sumbangan patungan, kita belikan. Itu kan kerja pemerintah. Kalau begitu pikiran Utsman tadi, ini kan kerja Islam, nggak usahlah saya beli, sama-sama lah. Sekali-kali kita perlu juga untuk tabungan akhirat kita. Maka kalau umat Islam ini saja 20 juta orang di Indonesia, janganlah sampai semuanya Islam. Setiap bulan mereka kumpulkan 100 ribu. 100 ribu dari 20 juta. Terkumpullah setiap tahun itu dari 20 juta orang manusia Indonesia ini 24 triliun. 24 triliun itu bukan uang sedikit itu. Hanya kita bisa mengumpulkan 100 ribu saja dengan 20 juta. Tidak seluruh umat Islam. Tidak 200, taruhlah 200 juta, 250 juta orang umat Islam di Indonesia. Tidak, hanya beberapa orang saja. Kumpul 100 ribu saja. Setahun saja sudah 24 triliun. Maka alhamdulillah kita bangga juga. Provinsi Riau, gubernur kita kemarin saya baca di Riau Pos, juga Bupati Siak, Bupati Al-Fedri, itu menerima penghargaan dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Berarti ada kepedulian orang Riau untuk berwakaf. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita menjadi manfaat bagi orang lain. Jangan tunggu harus kaya besar. Sekarang pun kita masih bisa jadi manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.